warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Inna akramakum 'indallahi fa'lamu qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, anak muda yang hadir pada hari ini, insyaallah pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti majelis taklim ini yang hadir pada hari ini diberikan 5 keistimewaan. Itu harus ada di hati kita setiap ikut taklim. Yang pertama, hafat alaihimul malaikah. Malaikat sedang merumuni majelis kita. Dan berarti yang hadir ini teman akrabnya adalah malaikat. Dan insya Allah sifat-sifat kita cenderung seperti malaikat. Masya Allah. Yang kedua, panazzalat alaihi sakinah. Baginda Rasulullah SAW. Pasti Allah berikan di hati yang ada ini diturunkan sakinah, rasa tenteram, rasa tenang. Meskipun banyak persoalan, semerawut, susah, tetap tenang alias bahagia. Itu orang yang taklim. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhur rahmah. Majelis kita dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rahmat Allah hidup kita jadi mudah. Dengan rahmat Allah hidup kita menjadi serba baik dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaannya. Yang keempat, wa dzakarakumullah fi man indahu. Allah menyebut nama yang hadir ini, namanya di hadapan para malaikat. Pada bayangan tersebut Allah menyebut nama kita semua. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau nama kita disebut oleh Allah, senang nggak? Kalau senang wajahnya gimana? Mana berseri-serinya? Nah, harus berseri Allah. Kita disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang gitu ya. Masya Allah. Dan yang paling penting lagi kata baginda Rasulullah SAW, sahhalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Orang yang selalu taklim pasti dimudahkan jalannya menuju surga. Makanya untuk yang terakhir ini ada yel-yel yang sering saya sampaikan. Anda masih ingat? Coba saya tes dulu 5 bulan yang lalu ya. Kalau saya mengatakan semangatnya, apa tadi? Pemburu surga. Masih ingat kata? Ingat ya, pemburu surga. Itu misi dan perjuangan orang yang rajin taklim sedang berburu ke surga. Semangatnya pemburu surga. Berarti acara kita ini acara biasa atau luar biasa? Luar biasa. Makanya nggak sembarangan bisa ikut, ya kan? Jadi yang ikut ini orang biasa atau orang istimewa? Berarti yang hadir ini orang-orang yang Masya Allah. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Semangatnya pemburu surga. Masya Allah. Orang istimewa yang hadir taklim ini. Jadi kita tidak pernah bosan, tidak pernah capek. Kenapa? Ini disinilah keistimewaan. Baik, sebagai mukadimah ya. Nah, seperti layar yang saya sampaikan, tema kita adalah
Karena orang-orang istimewa pasti Allah berikan keajaiban hidup. Maksudnya sering banyak peristiwa yang terjadi di luar kemampuan kita. Betul? Dan insya Allah kita sudah menjalaninya, kita merasakannya. Sepertinya persoalan ini kok sulit, tiba-tiba loh, selesai. Di luar dugaan kita. Sering gitu kan? Oh. Dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, istimewa kan? Bahkan nanti yang kita fokuskan adalah persoalan, ya, problem, ya, itu justru menjadi pintu keistimewaan kita. Jadi kesusahan, penderitaan itu bisa menjadi pintu keistimewaan, apa, keajaiban yang kita dapatkan. Hebat. Jadi bukan semata-mata karena punya kekuasaan, punya uang, punya otoritas, bukan itu. Dan keajaiban itu karena Allah yang memberikan kepada kita. Bagaimana caranya agar hidup kita serba ajaib? Masya Allah, ya kan? Semangatnya, surga. Pembahasan ini kita mulai dari membahas surah As-Saffat, ya, ayat 143 dan 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak sungguh-sungguh termasuk orang yang selalu bertasbih, minal musabbih, jika dia tidak termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh bertasbih, ya, musabbih, la, sungguh, la bisa, pasti dia akan tetap tinggal fi batnihi, di dalam perut ikan itu, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Yang ada di perut ikan itu tidak selamat, maksudnya tidak ada yang bisa menolong. Ini kisah tentang siapa ini? Zinnun. Ya, Zinnun, gelarannya Zinnun. Nabi Nuh atau Yunus? Yunus, ya. Nah, sama-sama di laut. Ya, Nuh sama Yunus kan sama-sama di laut, ya. Baik. Nabi Yunus. Jadi Allah menggambarkan Nabi Yunus tidak akan bisa selamat sampai hari kiamat, tidak akan bisa selamat. Bayangkan, mustahil Nabi Yunus selamat, tetapi Allah selamatkan karena minal musabbihin, dia terus bertasbih dalam perut ikan itu. Jadi artinya Nabi Yunus pasti mati, kan begitu? Gak akan selamat sudah, pasti mati, tidak akan selamat. Dan dibawa oleh ikan itu kemana-mana. Nah, disinilah kita mulai membahasnya. Ya, apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, di surah Al-Anbiya ayat 87. Ya. Nah, ternyata ini yang penting ini. Rasulullah SAW menekan-nekankan agar umatnya ini merasakan keajaiban juga melalui doa atau tasbihnya Nabi Yunus. Jadi ada hadisnya. Rasulullah SAW meminta kita untuk mengamalkannya agar mendapatkan keajaiban tadi. Peristiwa di luar kemampuan kita rasakan. Sebagaimana Nabi Yunus. Coba saya ingin cek dulu. Siapa yang pernah merasakan persoalan seberat persoalan Nabi Yunus di antara kita siapa? Yang hampir mati, yang pasti
dia tidak akan tertolong, pasti mati, tiba-tiba dia selamat. Ada yang pernah merasakannya? Atau dengan kata lain, adakah di antara kita merasakan persoalan yang seberat Nabi Yunus? Ada di antara kita? Belum ya, mudah-mudahan ya, belum. Artinya yang Allah sampaikan ini bukan sekedar janji, tapi sudah pernah terjadi. Dan persoalannya ya tadi, mustahil Nabi Yunus selamat. Tetapi gara-gara beliau membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, yang mustahil ajaib menjadi tidak mustahil. Ini yang kita bahas. Dan Rasulullah SAW mengharapkan kita bisa merasakan hal-hal keajaiban seperti Nabi Yunus. Nah, kita lihat hadisnya ya. Hadis ini riwayat Nabi Daud dan Nasai. Oke. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doaul dhinnun tadi. Saat ikhwan mengatakan tadi dhinnun, doanya dhinnun. Ya, sebutan Nabi Yunus tadi. Fi batnil hut, di dalam perut ikan. Ada yang mengatakan paus, ada yang mengatakan apa lagi yang berbahaya itu apa? Hiu. Ada yang cenderung mengatakan hiu. Ya. Terserah lah ya, begitu ya. Nah, apa pesan Rasulullah SAW? Ya. Jadi dia mengatakan inilah doanya Nun ketika dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini dia. Beliau meminta kita untuk melakukannya. Lam yad'u bihi rajulun muslim. Tidaklah seorang muslim berdoa yad'u bihi dengan menyebut doanya Nabi Yunus. Ya, tidaklah seorang muslim berdoa bihi dengan menyebut tasbih atau doa Nabi Yunus fi syai'in qad, ketika mengharapkan sesuatu. Jadi kalau syai' itu lafaz umum, ya gitu ya, dalam bahasa Arab umum. Apa itu? Apa saja, tentang ekonomi, tentang jodoh, tentang keluarga, tentang politik, apalagi tentang pergaulan, tentang apa? Cinta, pokoknya apa masih persoalan hidup. Ketika kita berdoa, Allah memberikan jalan keluar, Allah mengabulkan apa yang kita harapkan. Dan ketika kita berdoa, kita mengucapkan doanya Nabi Yunus, illas ujiba lahu. Itu dia mas kalian. Pasti Allah mengijabah permohonannya. Teman sekalian. Jadi kalau kita berdoa apa saja, kemudian kita bumbuhi doa kita dengan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kita perbanyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin sambil mengingat apa yang kita inginkan, sang boleh silakan. Anak udah kesusahan ya Allah, kita bayangkan lepas kesusahan anakku ya Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Anakku belum laku ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku ingin nambah ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nambah. Bu, suaminya ingin nambah, Bu? Boleh Bu ya? Ada ibu-ibunya ya? Ada. Dia berarti setuju ya? Aku ya, nambah itu kan nambah bahagia. Masa nggak boleh? Nah, curiga sama saya, Bu ya? Saya tahu hatinya ibu ya. Nambah bahagia. Yang lain saya nggak ngurus ya, itu urusan saya. Curiga ibu ini ya. Jadi kalau ingin nambah rezekinya, nambah bahagia tadi ya, nah, kedudukannya mau apa ya? Semakin tinggi untuk membela agama. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu
minaz zalimin. Apa yang terjadi? Pasti Allah wujudkan dia, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut keajaiban hidup. Dengan doanya Nabi Yunus, dengan tasbihnya Nabi Yunus. Apa tadi? Syai'un, apapun yang diminta kepada Allah, persoalan apapun yang diajukan kepada Allah, kalau kita selalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, akan selesai. Meskipun itu di luar kemampuan kita, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus. Langsung wajahnya cerah-cerah gitu. Akan selesai persoalan saya, ya Allah. Insya Allah, ajaib ini, ajaib hidup. Ya Allah, ini dia yakin apa ragu-ragu ya? Yakin? Yakin? Semangatnya harus yakin. Ya. Maaf, jangan kita kalah dengan tukang sihir. Sihir itu jalan haram kan? Tapi bisa jadi tuh batil sihir itu, bahkan bisa syirik karena meminta pertolongan kepada jin. Tapi ketika dia meleleh perempuan dapat tuh. Kenapa? Yakin. Ingat loh ya, sesuatu yang batil saja diyakini jadi. Logikanya, apalagi yang hak, yang benar diyakini, pasti mudah terjadi. Masya Allah. Tapi kebenaran kalau nggak diyakini tidak menjadi kenyataan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ingat, Rasulullah dengan hadis ini meminta kita untuk mengamalkannya dalam persoalan apapun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memang hidup ini gampang dan mudah bersama ajaran Islam. Kita yang membuat permasalahan, ya, termasuk di Indonesia kita. Kalau bisa dipersulit, tambah dipermudah. Itu tak kerjanya sekarang ini. Alhamdulillah min dzalik. Nah, maaf ya, kalau ada di Indonesia, ada pemerintah yang suka bohong, janji palsu, nggak ada ya di Indonesia ya. Hah? Semua dipersulit, peduli amat. Artinya bersama Allah semua jadi mudah. Bersama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu. Nah sekarang agar kita benar-benar mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Ini yang perlu saya perkuat lagi, ya kan? Sebagai apa? Untuk juga menjawab pertanyaan, kok bisa begitu? Nah, gitu kan? Kok bisa begitu? Makanya tasbih dan doa ini agar kita bisa perkuat, kita coba dalami dari kalimatnya ya. Jadi kalau kita melihat kalimat ini, ada 3 hal mendasar yang Allah minta kita perkuat dalam keyakinan kita. La ilaha illa anta. Apa itu? Perkuat iman kepada Allah, ya kan? Ingat ya, la ilaha illa anta. Yang kedua, subhanak, husnuzon kepada Allah, ya kan? Allah maha suci kan? Jadi sucikan Allah, kita husnuzon. Allah nggak pernah salah, Allah nggak pernah zalim, Allah nggak pernah tidak adil, Allah nggak pernah jahat sedikit pun. Nah gitu, kita harus yakin ya. Jadi semakin kita yakin, husnuzon dengan janji Allah. Yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Apa itu? Kita harus sadar kita punya kesalahan. Ya, itu ya, kita ingat. Jadi kalau ada persoalan jangan mencari kambing hitam kata orang, menyalahkan orang lain. Ya Allah, astagfirullah. Kita sadar dan istighfar. Itu intinya.
Itu penting. 3 hal ini ya. Apa tadi? Perkuat iman, terus perteguh tasbih kita kepada Allah, Allah Maha Suci. Selalu sadar untuk banyak beristighfar. Kita bahas ini. Nah, di situ dia. Sehingga tasbih kita mantap dengan dasar ilmu yang kita pahami sekarang ini. Ya, tentang iman dan tasbih dan istighfar. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama tentang la ilaha illallah. Kok bisa kalau orang itu imannya bagus, hidupnya dijamin serba aja? Artinya Allah akan mengatur hidupnya dengan kekuatan Allah di luar kemampuan kita. Allah akan berikan buat hambanya yang kuat imannya kepada Allah. Ada di surah An-An'am. Nah ya, di surah An-An'am ayat 82. Orang yang kuat imannya, Allah, kalau bahasa yang kemarin, cawe-cawe. Nah ini itu perlu dicawe-cawenya Allah ya. Ya, Allah selalu cawe-cawe gitu ya dengan kehidupan manusia agar selalu diarahkan lebih bahagia, lebih mulia, lebih mudah dan seterusnya. Itu Allah. Karena iman. La ilaha illa anta. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ya, walam yalbisu imanahum, dan dia tidak mencampur aduk imannya bidzulm, dengan kezaliman. Jadi betul-betul dia imannya itu betul-betul dia jalankan dengan bagus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, tidak dicampur dengan kezaliman. Ingat, zalim itu bisa berarti perbuatan dosa, ada lagi syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi artinya orang ini belajar tentang keimanan, selalu memperkuat keimanannya, menjaganya dari kesyirikan. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah selain Engkau. Nah, orang yang selalu la ilaha illa anta, lahir batin tadi, ulaika lahumul amn. Itulah orang yang pasti hidupnya aman. Tuh kan? Allah menjamin itu cuma sekalian, ya. Jadi Allah menjamin hidupnya aman. Awal bulan aman, tengah bulan aman, akhir bulan aman. Mau kapan saja. Jadi pejabat aman, nggak jadi pejabat aman. Punya uang aman, banyak hutang bisa aman. Loh. Nah ini loh, ada loh. Artinya apapun kondisinya itu aman. Walaupun dia seandainya punya hutang, insya Allah dapat dibayar, aman. Bukan seperti yang sekarang ini, ya, ngutang nggak mau bayar, aman. Bahaya nggak kalau orang ngutang nggak mau bayar? Bahaya. Dia mati syahid sekalipun terhalang masuk surga kalau utangnya belum beres. Ya termasuk insya Allah nggak gampang berutang kalau dia orang beriman, aman ya insya Allah ya. Kalau terpaksa berutang insya Allah aman, gitulah ya. Lu serius ini dimasukkannya? Belum menikah aman, menikah aman, punya anak 1 aman, anak 10 aman, begitu. Loh serius ini, jaminan Allah ini. Karena tadi bilang apa tadi? Yang mustahil saja Allah bisa berikan solusi. Ya, apalagi sekedar yang nyata yang kita bisa pahami dengan akal sederhana. Semangatnya dan yang paling penting lagi, wahum muhtadun. Mereka selalu dalam hidayah Allah. Ini kuncinya. Maaf ya. Jadi walaupun banyak pendapat, banyak perselisihan, ingat ya, jaga iman Anda. Pasti Allah memberi hidayah. Di situ dia. Jangan bingung dengan perbedaan pendapat apa. Jangan bingung.
jaga iman kita. Allah yang akan menuntun kita. Wa hum muhtadun. Dan hidupnya selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aman selalu dalam hidayah Allah. Janji Allah loh ya. La ilaha illa anta. Makanya taklim kita itu di situ di antara titik tekannya. Kita datang taklim untuk menjaga iman. Soalnya sudah jelas Allah mengatakan itu, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jelas itu. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dibahas ayat-ayat Allah, pasti bertambah imannya. Jelas aja maksudnya. Nah, yang perlu kita tekankan lagi adalah ucapan tadi la ilaha illallah. Ya, ingat ya. Nah, yang saya ingin tekankan adalah kata-kata ilah yang sering diartikan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tetapi kita pelajari dari sisi tauhid. Ya. Minimal ilah itu, ya, sesuatu dikatakan ilah, ya. Kita paham ini. Jadi ilah itu bukan mata-mata artinya Tuhan, gitu. Tapi dalam ilmu tauhid minimal ada 4 yang harus kita ingat kalau menyebut kata-kata la ilaha ilaha. Yang pertama al-mahbub. Apa al-mahbub? Sesuatu yang dicintai. Itu ilah. Jadi dikatakan dia ilah yang dicintai. Ya begitu. Yang kedua al-matbu', yang selalu diikuti. Al-matbu'. La ilaha. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha, tidak ada yang mencintai illallah kecuali Engkau ya Allah. Beda ya. La ilaha, tidak ada yang aku ikuti dalam hidupku ya Allah, illallah, illa anta, kecuali hanya Engkau. Itu tauhid. Yang ketiga al-marhum. Ilah itu juga diartikan sesuatu yang ditakuti. La ilaha, ya Allah, tidak ada yang ditakuti illallah, kecuali Engkau ya Allah. Berani kita. Ya. Tadi yang makbul, kita taat kepada Allah, cinta yang sering kita ingat, yang paling kita cintai. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Yang keempat, al-marhub, yang selalu diharapkan. Itu ilah. Ya Allah, tidak ada yang kuharapkan dalam hidup ini kecuali Engkau saja ya Allah. Nah, dari sini jemaah sekalian, pasti kalau kita selalu ingat 4 hal ini, pasti kita mengucapkannya dengan ucapan yang mantap. La ilaha illallah, tidak ada yang ku cintai, yang ku taati, yang ku takuti, yang ku harapkan cuma Engkau ya Allah. Semangatnya. Jadi coba ucapkan la ilaha illallah dengan mengingat ilah tadi, akan beda. Maaf, kita tidak akan sibuk, maaf ya, sekedar memperbanyak ucapan tahlil. Itu boleh, tetapi kita ingin yang berkualitas. Ingat loh ya, Mas sekalian. Loh, karena itu yang Allah minta sebenarnya. Di surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang berkualitas, yang paling bagus. Bukan aktsaru amalan. Bukan amalan yang paling banyak, bukan. Yang terbaik di kualitas yang Allah minta. Alhamdulillah kualitas bagus banyak. Hebat itu jemaah sekalian. Tolong ingat jemaah sekalian ya. Ahsanu amalan.
Allah minta kualitasnya. Nah, kualitas itu pasti didasari dengan ilmu, memahami apa yang diucapkannya. Mas kalian, asyik ya kita baca tahlil la ilaha illallah. Aku mengharapkan Engkau ya Allah. Aku hanya mencintai Engkau ya Allah. Aku hanya takut padamu ya Allah. Aku hanya taat padamu. Coba ucapkan berkali-kali. Pasti ada pengaruh dalam pribadi kita dan masalah. Maaf saya ya, jangan bila niru orang yang sampai-sampai ucapan tahlilnya enggak jelas. Tidak ada Allah. Saya paham di masalahnya. Orang kalau asyik itu gimana? Dinikmati ucapannya. La ilaha illallah, diucapkan asyik. Coba teman-teman, kalau dengan bernyanyi, dinikmati nggak nadanya? Dinikmati nggak? Jelas nggak suaranya? Gitu kan? Coba kalau oh mas nyanyi, doh apa tadi? Apa itu kan? Nggak jelas suaranya. Nyanyi itu jelas suaranya, jelas namanya. Sehingga anak-anak dia bisa nangis. Karena apa? Ya itu. Dia membayangkan apa makna dari bait-bait syairnya. Ini bermakna la ilaha illa anta. Bermakna sekali tahlil itu. Apalagi kita tahu kan, sampai-sampai ucapan ini kalau kita ucapkan di akhir hayat, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Pasti itu sesuatu yang nancap di hati. Bukan di sini toh gitu loh. Pasti menancap di hatinya. Sehingga itu yang keluar. Karena kalau kita nazar, teman sekalian, fungsi otak sudah hampir hilang, betul? Fungsi hafalan hampir hilang. Yang ada kebiasaannya. Tanpa dikendalikan sudah kebiasaannya menyatu dalam dirinya. Masya Allah. La ilaha illa anta. Semua mengucapkan mas kalian. Makin banyak kita ucapkan, semakin menempa perubahan yang lebih baik dalam diri kita kan? Semua godaan dari pemimpin, ya, janji-janjinya, sampai kita menjual iman. No, tidak bisa. Kalau Anda gitu ya, godaan dari pasangan, dari teman, dari pejabat yang tidak akan menggoda kita. Kenapa? Kita paling berharap, paling mencintai, paling mengikuti dan takut kepada Allah. Pasti akan berpengaruh dalam membuat hidup kita ajaib. Allah pasti memberi balasan kan? Pasti nggak memberi balasan kepada kita? Pasti. Insya Allah. Oke, jadi sudah ya. Jadi kita mengucapkan tahlil seperti itu pasti Allah menjamin hidup kita aman dan selalu mendapat hidayah. Gitu ya, ingat ya. Surah Al-An'am ayat 82. Yang kedua, ya, kita beralih yang kedua. Tasbih tadi. Jadi kita selalu husnuzon kepada Allah meskipun kita sedang menderita. Ya kan? Meskipun kita sedang terzolimi seperti yang di Gaza. Coba Anda bisa bayangkan berpuluh-puluh tahun dan setahun terakhir ini brutal. Manusia yang kayak binatang maka lebih hina. Zionis Israel. Apa kata mereka selalu? Alhamdulillah ya Allah. Sambil nangis. Ya sudah. Tapi alhamdulillah. Itu contoh dia sedang mentasbih, mensucikan Allah. Ada yang mengatakan, ya Allah tega ini ya Allah, kami gak ada yang nolong, teganya aku ya Allah biarkan hidup begini. Gak ada ngomong itu, yang ada alhamdulillah ya Allah, ibuku mati, meninggal, tapi dia bilang alhamdulillah.
Itu contoh konkret teman kita Gaza yang selalu mensucikan nama Allah, memuji Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan jemaah kita tetap ya memberikan sumbangan minimal doa sampai Palestina merdeka. Itu wajib. Karena kita bukan nolong mereka nolong kita. Duh, apa Ustaz? Dia mereka bertahan agar Baitul Maqdis ada di tangan kaum muslimin, betul? Mereka nolong kita, itu milik kita di masalahnya. Kita support, mereka tangan diminta mestinya. Tapi masalahnya itu tadi banyak jalan buntu karena penguasa kita masih terikat oleh masalah ekonomi dengan Israel. Ini masalah. Kita sudah pakai sampo sejak saya muda, sampo yang ternyata keuntungannya diberikan kepada Zionis. Saya sudah pernah pakai, sekarang berhenti sudah. Ya Allah, itu berat memang masalahnya. Jadi Israel sudah mencapai seluruh dunia menguasai ekonomi itu. Berat pada. Insya Allah banyak yang diam-diam membela pasti memberikan dukungan dengan dananya banyak sehingga teman kita di Gaza punya senjata dari mana? Ya kan? Dibela oleh kaum muslim. Baik nanti satu ya. Jadi kita harus selalu husnuzon. Meskipun kita mengalami kezaliman, nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Anak kita ini nakal. Nggak menghormati orang tua, meskipun kita sudah berdoa memberikan pendidikan yang terbaik. Wah kok begini anak saya, jangan mengatakan Allah tidak adil, ya kan? Jangan sekali-kali menuduh Allah salah. Jangan, dia nggak pernah sholat, enak hidupnya, jangan pernah nyalahkan Allah, ya kan? Nah untuk itu agar kita selalu mensucikan Allah, tidak menuduh Allah salah atau tidak adil. Ingat ayatnya ini, coba. Surah Yunus ayat 44. Ingat ya. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Ingat ya. Innallaha sungguh Allah itu la yadhlim, tidak pernah menzalimi. An-nasa, apa an-nasa? Manusia. Semua manusia Allah tak pernah zalimi. Syai'a sedikit pun tak pernah, cuil pun tak pernah. Walakinnan nas, tetapi manusia itu anfusahum terhadap diri mereka yang menzalimi dirinya. Oh bayangkan sekali. Kita lanjutkan ya. Boleh? Lanjutkan? Oke lanjut ya. Azannya sekarang atau nanti? Azan dulu kita stop, nanti setelah azan terus pengajian baru selesai koma. Gimana azan dulu ya? Semoga. Lanjutkan aja dulu. Ya? Lanjut baik, maksud. Ya pendapat diterima. Lanjut ya? Silakan. Oke. Baik. Jadi ingat ayat berapa tadi? Sudah Yunus ayat 14. Allah itu tidak pernah menzalimi seluruh manusia, baik muslim ataupun kafir, baik soleh ataupun salah, baik yang zalim ataupun yang adil. Semua manusia Allah tidak pernah zalimi. Coba ayatnya surah Yunus ayat 44. Jadi kalau kita menghadapi kejadian yang kita dizalimi, selalu rugi, kok dihina orang, seperti gak ada pembelaan, seperti di Gaza, tolong jangan pernah salahkan Allah. Begini ya, Allah tidak pernah menzalimi manusia, betul? Baik, manusia kafir saja Allah nggak zalimi, betul? Apalagi manusia muslim. Ingat tuh ya. Sekarang antara muslim, Allah tidak pernah menzalimi muslim yang zalim, apalagi muslim yang adil. Allah tidak pernah menzalimi muslim yang tidak pernah sholat, betul? Apalagi yang rajin sholat di masjid Zadul Ma'ad. Apalagi nggak akan dizalimi sama Allah. Allah
tidak akan pernah menzalimi muslim yang rajin sholat, meskipun dia tidak pernah berdoa. Apalagi muslim yang rajin sholat, rajin berdoa. Betul? Ingat-ingat loh itu. Ya. Allah tidak pernah menzalimi muslim yang rajin sholat, rajin berdoa, nggak pernah zakat. Betul? Nah, apalagi yang rajin sholat, rajin doa, rajin zakat. Nah, gitu. Allah tidak pernah menzalimi muslim yang rajin sholat, rajin doa, rajin zakat, nggak pernah berkorban. Nggak pernah korban, nggak pernah berkorban. Apalagi muslim yang rajin berkorban. Allah nggak zalim kepada muslim yang malas, nggak pernah datang taklim. Betul? Apalagi yang rajin ikut taklim, Allah tidak akan pernah menzaliminya. Ingat prinsip. Masya Allah. Surah Yunus ayat 44. Masya Allah. Jadi kita ketika terhantam masalah dan problem yang berat, sama sekali kita tidak pernah mengatakan aku sudah berdoa termasuk tasbih ribuan kali ya Allah, engkau nggak mendengar. Tidak boleh, tidak boleh jangan sekali. Ya, jangan sekali ya. Sedikit lagi. Jadi kita dalam kondisi apapun husnuzon. Ada hadisnya kan? Ana 'inda zanni 'abdi in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Aku selalu mengikuti prasangka hamba-Ku terhadapku. Kalau baik prasangkanya, baik yang terjadi. Tapi kalau buruk yang terjadi. Makanya kita selalu prasangka baik karena apa tadi? Subhan. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Allah Maha Suci dari kesalahan, dari ketidakadilan. Ya. Pasti mantap dia. Subhan la ilaha illa anta subhan. Sudah. Yang terakhir, inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita sadar salah, berarti kita apa? Astagfirullah. Ya Allah. Seandainya kita tidak menemukan kesalahan kita, tetap kita beristighfar. Ingat loh ya. Seandainya kita betul-betul teliti cari kesalahan kita, betul-betul tidak ada, tetap istighfar. Apalagi kalau kita ingat 3 hal. Ingat ya. Mau tahu siapa orang yang ahli ibadah? Kalau orang ahli ibadah pasti dilihat yang pertama apa yang dulu kalau ibadah. Yang paling penting apanya? Sholat ya kan? Betul? Baik. Dan Allah membimbing ahli ibadah memperbanyak istighfar meskipun dia betul-betul ahli ibadah. Apa? Lihat mas sekalian, kita sholat 5 waktu berjamaah. Assalamualaikum. Terus? Istighfar kan? Tapi alhamdulillah udah sholat. Tidak. Benar kan alhamdulillah? Benar. Tapi yang paling bagus menurut Allah istighfar. Ahli ibadah. Kita baru sholat loh. Bukan bohong. Bukan ngambil hak orang lain, bukan memfitnah orang lain. Sholat, assalamualaikum, astagfirullah. Jadi ahli ibadah itu cirinya rajin istighfar. Dan sekalian ya, mau tahu siapa yang orang yang alim, ulama, katakanlah gitu. Siapa itu orang yang alim? Pasti rajin istighfar. Apa buktinya? Kita dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau menuntut majelis taklim, sekarang kita butuh doanya apa? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
itu orang alim, orang yang selalu melihat dirinya astagfirullah wa atubu ilaih. Ingat Bu ya, nggak ada tuntunan. Kalau sudah taklim cari orang yang salah, yang paling benar, tahu nggak? Nggak ada. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu ketemu ustaz yang suka nyalah-nyalahkan kelompok lain, terus mengatakan tolong istighfar. Kita kalau ngaji gini yang penting untuk siapa dulu nih Mas kalian? Untuk siapa? Untuk kita. Karena kita perlu hidayah. Sudah ya? Mau tahu siapa yang paling hebat jihadnya? Siapa? Pasti orang itu beristighfar. Buka surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Orang yang ahlul jihad Rasulullah dan sahabat dari Mekah diusir, di Madinah selama 23 tahun berjuang, bisa menaklukkan kota Mekah. Turunlah surah An-Nasr. Bayangkan ujungnya apa? Rasul diminta apa? Beristighfar dan bertaubat. Bukan begini, penduduk Mekah, tahu kamu, kamu paling benar tahu, paling mulia tahu, kamu hina, kamu salah. Tidak, diminta Rasulullah sahabat untuk istighfar dan bertaubat. Ahlul jihad. Ya Allah, istighfarnya memang istimewa Mas. Nah, oleh karena itu perlu saya kasih penutup ya Mas sekalian tentang istighfar Mas sekalian. Ternyata, nah ini dia, ternyata istighfar itu membuat rezeki kita mudah, membuat kita bahagia, dan anak kita menjadi lebih baik. Luar biasa. Ini salah satunya ya, saya sampaikan. Itu ada di surah Nuh, ayat 10 sampai 12. Dengarkan benar-benar. Ya, subhanallah. Mengistighfar wajib. Faqultu astaghfiru rabbakum. Bahkan ini langsung teksnya seorang nabi mengajari umatnya. Aku katakan kepada kalian, istighfar kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Dia Maha Pengampun. Langsung diberikan balasan. Yursilis sama 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan deras yang tidak berbahaya. Hujan deras yang tidak berbahaya. Ingat ya. Yang kedua, wa yumditkum bi amwal. Diperbanyak harta. Istighfar ya. Wa banin, dan anak-anakmu makin banyak. Ya, pantesan ya. Ustaz banyak anaknya ya. Istighfar kadang-kadang anak gitu ya. Dan ada begitu, ada yang bilang begitu. Tapi ini maksudnya ada juga begini pembahasannya. Yang mandul, yang sudah punya anak, tolong banyak istighfarnya. Insya Allah akan punya anak ya. Ada lagi penjelasannya begini dalam tafsir. Anak yang orang tuanya banyak beristighfar, insya Allah perkembangannya bagus. Anak yang orang tuanya banyak istighfar, anaknya perkembangannya bagus. Ya, itu hebat istighfar. Wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar. Dengan istighfar itu Allah ciptakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya tanahnya subur. Itu dengan istighfar. Makanya terhimpun dalam tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. Luar biasa. Mari kita raih setelah ini keajaiban hidup yang luar biasa dengan doanya Nabi Yunus. Insya Allah. Yakin semuanya? Yakin. Semangatnya? Cukup ya? Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kembali khutbah Jumat insyaallah akan kita datang. Allah